Baik, berikutnya adalah mewujudkan, ini misinya Umi, mewujudkan lembaga profesional dalam pengajian Al-Quran yang berbasis sosial dan dakwah. Ini memang sosial dan dakwah itu harus kita kedepankan. Artinya ketika kita membuat lembaga, walaupun toh sudah menuliskan di situ ada biaya dan biaya, tetapi ketika akhirnya ada anak-anak yang tidak mampu, itu harus kita buka dada kita, silahkan masuk, bahkan tidak membayar pun tidak mengapa. Maka di sini Umi adalah mewujudkan lembaga profesional dalam pengajian Al-Quran yang berbasis sosial dan dakwah. Lanjutnya adalah membangun sisi manajemen pengajian Al-Quran yang berbasis pada mutu. Artinya mudah, menyenangkan dan menyentuh hati, tapi tetap Umi masih menjaga mutunya. Jadi tidak seperti metode-metode yang lainnya, artinya begitu. Berikutnya, mewujudkan pusat pengembangan pembelajaran Al-Quran. Ini artinya lembaga-lembaga nanti seperti Nurul Iman ini, kok sudah memakai Umi, kemudian bagus, maka bisa di SDIT Nurul Iman itu bisa membuat lembaga Al-Quran. Contohnya, nanti setelah anak-anak nanti diadakan untuk ibu-ibunya, orang tuanya, untuk bisa belajar di SDIT Nurul Iman. Itu bisa. Baik, lanjut. Kenapa bernama Umi? Nah, kenapa bernama Nurul Iman, tidak Nurul Islam? Ya kan gitu. Nurul Islam, ya kan? Ini kenapa bernama Umi? Kenapa tidak bernama Abi? Padahal abi-abinya banyak kan gitu. Kemungkinan karena apa namanya? Jumlah Umi itu lebih banyak daripada Abi. Makanya Al-Quran itu boleh menikah 1, 2, 3. Tapi saya belum berani ke sana. Artinya begitu, tapi tidak begitu. Kenapa bernama Umi? Yang pertama lah bermakna ibuku. Ini karena bermakna ibuku. Jadi kalau kita itu sudah apa namanya ingat ibu, itu kira-kira yang terkenang dalam pikiran kita apa? Pasti kita kepengen segera untuk menemuinya. Makanya di sini bernama ibuku. Begitu juga Umi. Ketika kita lihat Umi dan cepat dan belajar dan cepat dan ngajar. Lanjut. Kemudian yang kedua, kenapa bernama Umi? Yang kedua adalah menghormati jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Ini adalah di menghormati jasa ibu. Apakah jasa ayah tidak dihormati? Dihormati. Tapi ini lebih mengedepankan ibu. Kenapa? Karena memang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya wahai Rasul, siapa orang yang harus aku awalkan untuk saya hormati, ya kan gitu. Maka Rasul jawabnya adalah ibumu. Kedua ibumu. Ketiga ibumu. Baru yang keempat ayahmu. Artinya ayah 1, ibu 3, bukan begitu. Artinya penghormatannya ini tetap ibu dan ibu dan ibu. Maka rata-rata ini ternyata rata-rata apa namanya guru-guru Umi itu adalah para Umi. Itu rata-rata. Kelompok-kelompok tahsin itu para Umi. Abi itu jarang. Begitu juga lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu rata-rata gurunya juga Umi. Nanti ibu-ibu. Lanjut berikutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa ibu. Baik, pendekatan bahasa ibu yang pertama apa? Direct method, artinya langsung tidak banyak penjelasan. Jadi Umi itu nanti ketika mengajarkan Umi, contohnya A, anak-anak coba dilihat yang di depan ini dibaca apa? A. Kemudian H. Cukup seperti itu, tidak usah diurai. Bahwasanya kalau ada tongkat di atasnya kemudian ada apa namanya burunya disebut A. Tidak usah cukup ini A. Lanjut ba. Jadi langsung tidak banyak penjelasan. Sebagaimana seorang ibu ketika ngasih makan anaknya masih kecil, kira-kira anak yuk coba dibuka mulutnya. Kemudian dikunyah. Setelah itu tidak usah langsung anak coba dibuka mulut A. Sama nanti Umi. Ketika ini materinya A, tidak usah ditambah-tambahi. Lanjut berikutnya repetition, diulang-ulang. Ini yang paling penting. Artinya apa? Di Umi itu ketika pembelajaran hari ini itu sudah halaman 10, ya.
Maka di hari besok ya, berarti pembelajaran halaman 11. Maka halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu diulang kembali. Jadi diulang dan diulang. Jadi tidak langsung masuk di materi halaman 11. Nah, pertanyaannya ketika diulang-ulang apa yang terjadi? Semakin lengket, semakin hafal. Sama seperti hafalan surah, hafalan Quran kita. Semakin ditikror, semakin dimurojaah, semakin lengket, bukan semakin hilang. Mungkin bapak-bapak juga sama ya, 30 juz mungkin begitu. Jadi semakin dibaca semakin lengket, bukan semakin malah menghilang. Jadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil marhamah, malah begitu. Maksudnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr dan lain sebagainya. Makanya diulang-ulang. Berikutnya adalah affection, kasih sayang yang tulus. Ini yang paling penting. Saya sarankan para ustadz-ustadzah ketika mengajar, maka ngajarlah dari hati. Jangan nuruti hawa nafsu. Artinya dari hati apa? Ketika ada anak itu salah, cobalah jangan langsung kita marah-marah. Kasihlah mereka motivasi yang baik. Artinya kesabaran kita. Jangan sampai guru-guru nanti kalau sudah menjadi guru itu sifatnya kasar, kolot dan lain sebagainya. Jangan. Tapi betul-betul kasih sayang yang tulus. Ketika ada anak nggak bisa, biarkan, nggak apa-apa. Tapi pasti mereka tambahan untuk bisa belajar lebih baik lagi. Ini kasih sayang yang tulus. Artinya apa? Jangan dikit-dikit guru itu begini. Awas kok. Kalau besok nggak masuk jam 6:30, awas. Begini, jangan sampai. Atau guru bawa pukul-pukulan. Awas, kalau nggak bisa, coba kamu halaman 1, salah, bok. 2, salah, bok. Ini nanti bisa anak-anak kena, zaman sekarang bisa-bisa lapor polisi. Lapor polisi, artinya ketika jenengan mukul anak-anak itu, pasti nanti anaknya madul wong tuani. Tapi kalau di pondok pesantren hal itu malah seneng. Kalau ada anak dipukul sama gurunya, orang tuanya seneng karena sudah pasrah. Berbeda dengan zaman milenial ini kan, Pak. Banyak sekali orang tuanya yang nggak terima. Padahal kalau orang tuanya suruh ngajar nggak akan bisa. Maka ini sebagai seorang guru harus mempunyai kasih sayang tulus. Lanjut berikutnya kekuatan mutu. Umi kok bisa bagus? Itu bagaimana? Maka ada kekuatan mutu. Pertama adalah metode, guru, kemudian sistem. Maka para ulama mengatakan bahwasanya at-tariqah ahammu minal madah. Bahwasanya metode itu lebih penting daripada materi. Jadi buku yang jenengan punya ya itu lebih jenengan at-tariqah, cara mengajarkan dengan buku itu lebih penting cara pengajarannya. Ono buku nih, tapi rangti cara pengajaran kira-kira hasil enggak? Nah, sama. Tapi wal mudarris ahamu minat tariqah. Tetapi seorang mudarris, seorang guru itu lebih penting daripada metode atau cara menyampaikan. Tetapi di situ lagi waruhul mudarris ahamu minal mudarris. Ruhnya seorang mudarris itu lebih penting daripada seorang mudarrisnya sendiri. Artinya hati yang baik, yang ikhlas dari seorang guru itu lebih penting daripada guru. Maka seorang guru yang baik, dia tugasnya bukan hanya mengajar tetapi mendidik. Maksudnya waruhul mudarris. Maka di sini kekuatan mutu umi dibagi menjadi 3, metode, guru, sistem. Baik, lanjutnya. Metode atau buku umi ini disusun secara sistematis, artinya mudah. Sistematis bagaimana? Yaitu dari mulai awal dasar. Di jilid 1 itu diajarkan tentang huruf hijaiyah saja yang berharokat fathah. Di jilid 1. Di jilid 2 baru diajarkan harokat selain fathah. Ya. Kemudian di jilid 3 baru diajarkan panjang. Jilid 4 baru yang ditekan dan tidak ditekan. Jilid 5 baru dengung. Jilid 6 baru dibaca qalqalah dan fawatihus suwar. Maka nanti kalau guru-guru kok kira-kira kok tasheh, kok ada yang jilid 3, maka berarti di situ panjang pendeknya kurang standar. Atau di jilid 5, loh aku kan wis guru Al-Quran kok ora lulus. Maka dia ketika kena dengungnya, maka dia harus mampir di jilid 5 dan seterusnya. Dan itu tidak saya biarkan, akan kami dampingi,
kami ajari bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Nanti kita bersama-sama. Baik, berikutnya disusun oleh tim ahli pembelajaran Al-Quran yang berpengalaman dan berkolaborasi dengan ahli sistem. Ini penting. Jadi UMI ini disusun berbagai macam latar belakang. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli IT. Jadi kalau kedua-duanya ini sudah bisa bersambung, luar biasa hasilnya. Baik, berikutnya ditasih oleh ahli Al-Quran yang punya sanad mutasil sampai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini punya sanad qiraah asyrah as-sughra. Kalau saya baru sab'ah. Jadi belum sampai qiraah asyrah tapi baru qiraah as-sab'ah. Ini bukan riya ya, tapi hanya tahadduts bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jenengan kalau enggak begitu kan enggak ngerti iku sapa toh? Gitu. Nah, ini saya pernah belajar menghafal qiraah sab'ah 6 bulan. Ya, alhamdulillah selesai dan ada sanadnya. Dan beliau ini yang dari Surabaya, beliau Ustadz Mudawi, beliau yang dari Syam langsung. Di sanadnya langsung dari Syam, lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya mutu guru. Ini penting. Guru harus tartil baca Al-Quran. Artinya kepingin menjadi guru UMI, maka syarat pertama maka harus tartil baca Al-Qurannya. Nah, kalau belum tartil baca Al-Quran maka harus tahsin. Artinya tartil baca Al-Quran bagaimana? Panjang pendeknya standar, dengungnya standar, tidak diseret-seret ya. Kemudian pendek cepatnya pas. Kemudian berikutnya menguasai gharib dan tajwid. Ini yang paling penting. Jadi guru ummi di samping dia tartil baca Al-Qurannya, gharib dan tajwidnya juga harus dikuasai. Jangan sampai dia bisa baca Al-Quran, ternyata ketika disuruh baca ismam ya atau disuruh baca imalah, dia nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi harus menguasai gharib dan tajwid. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari. Ini yang paling penting. Hari ini saya tanya, sudahkah kita baca Al-Quran? Sudah ya? Alhamdulillah. Insyaallah ba'da subuh 1 juz. Nggih. 2 juz. One day one juz, alhamdulillah. Baik, ini yang paling penting baca Al-Quran setiap hari. Ternyata apa? Dengan membaca Al-Quran ini, ya Allah, terasa betul. Jadi hati itu terasa tenang. Saya itu merasakan betul ketika saya selesai hafalan saya 30 juz itu, tidak ada sesuatu yang lebih tenang daripada itu. Artinya nikmat yang saya rasakan ketika selesai menghafal 30 juz dan jalan, mungkin bukan hanya hafal-hafalan saja ya. Artinya 30 juz 1 sampai 30 itu dibaca itu bisa, dibulak-balik bisa. Nah, itu tidak ada keterangan yang luar biasa. Jadi setelah itu, di 30 juz selesai, alhamdulillah. Maka bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun dengan tidak hafal Al-Quran. Ini, guru yang bermutu harus membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai kita itu nyuruh-nyuruh anak untuk baca Al-Quran. Anak-anak besok di rumah dibaca Al-Qurannya ya. Ternyata kita di rumah sibuk sendiri dengan gadget. WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya menguasai metodologi UMI. Artinya guru Al-Quran yang memakai metode UMI itu harus mengikuti sertifikasi. Ya, nanti sertifikasi setelah adanya tashih, tahsin, muntasih kembali, kemudian sertifikasi. Insya Allah mudah-mudahan lebih cepat di SDIT Nurul Iman ini, nanti di tahun ajaran baru sudah bisa memakai metode UMI. Ini metodologi UMI artinya apa? Nanti diajarkan bagaimana cara mengajarkan UMI secara benar. Jadi tidak ada yang pembelajaran itu sendiri-sendiri. Artinya punya ilmu dari sananya, kemudian caranya begini, satunya begini, tidak sama. Seluruh guru UMI caranya itu sama. Ada tahapan-tahapannya pembelajarannya. Jadi mulai pusat sampai desa. Kok sampai desa apa ya? Pusat sampai apa nih? Rantingnya itu cara mengajarkannya sama, tidak ada yang beda. Berikutnya adalah berjiwa dai dan murabi. Ini yang paling penting. Saya yakin bahwasanya guru-guru di sini sudah berjiwa dai dan murabi. Insyaallah Pak Zel nggih. Baik, lanjutnya disiplin waktu. Ini yang paling penting. Kalau disiplin waktu ini tidak betul-betul dijaga, bisa-bisa kelewat. Maka saya tadi biasanya saya on time, mohon maaf tadi saya agak terlambat. Jadi saya harus mohon maaf karena biasanya jam 8 sebelum jam 8 datang. Tapi ternyata tadi agak molor. Nggih, mohon maaf. Karena kenapa? Waktu itu adalah
Al-waktu kassaif. Waktu itu ibarat pedang. Kalau tidak bisa menggunakan bisa ke pedang. Ada al-waktu bisa kalfulus. Waktu itu seperti uang. Jadi kalau nggak ada uang ya mampus. Sama kalau nggak ada waktu juga mampus. Baik, lanjut berikutnya, komitmen pada mutu. Ini pentingnya komitmen pada mutu. Artinya kita itu nanti kalau pas delalah ngajar anaknya ketua yayasan Pak Zainal atau anaknya Pak Kepala Sekolah Pak Wahid, ya kan gitu. Ketika anak ini memang belum bisa naik di jerit setelahnya, maka nggak usah dinaikkan. Tetap komitmen memang ini belum tuntas. Dan gara-gara ini hanya kepala sekolah, ini anaknya ketua yayasan. Nggak usah seperti itu. Ini paling penting. Baik. Kemudian berikutnya ada sistem berbasis mutu. Ini yang paling penting. Jadi UMI itu bisa berjalan dengan bagus dan berkualitas adalah karena